bos. Iya kan? Jadikan momen ini untuk tunjukin kita bisa. Hai guys, welcome back to Slick TV. Jadi gue hari ini akan mengambil salah satu sepatu Jordan pertama gue. Jadi pastikan ini adalah sepatu paling mahal gue guys. Jadi kira-kira nanti gue kop sepatu Jordan yang apa ya guys? Penasaran kan? So stay tune guys. Hai guys, jadi gue udah sampai. Gue hari ini di sini mau jalan ke lokasi seller untuk kop Jordannya guys. Jadi ini Jordan 1 paling mahal gue. Untuk pertama kali gue beli sepatu di atas harga retail. Jadi kali ini gue udah beli sepatu di harga resell. Soalnya di Jordan 1 resell ini kali ini susah banget guys, susah banget untuk dapetnya harga retail. Karena kalau kamu harus ikut travel, itu pun harusnya Jordan 1. Jadi gue mau nggak mau harus beli harga resell, tapi harga resellnya ya kurang lebih lebih mahal 1 juta daripada harga biasa. Tapi nggak apa-apa lah guys, untuk pertama kali itu beli Jordan oke. Kata temen gue itu harga normal price kok. Oke guys, stay tune guys. Nah guys, sudah di kop nih guys. Jadi untuk reviewnya kita ke rumah dulu ya guys. Gue balik ke rumah dulu. Ini ada sepatunya sama ini gue pakai ini tadi. Oke guys. Hai guys. Jadi kita udah sampai di rumah nih. Gue hari ini seneng banget. Nah ini dia nih guys, gue kop ini. Nah lu pasti pada tahu kan, dari boxnya aja lu pasti udah tahu ini sepatu apa. Jadi ini adalah sepatu Jordan. Jordan apa guys? Dan pasti Jordan 1 ya guys. Yuk kita tanpa basa-basi lagi guys, kita unboxing yuk sepatu ini. 1, 2, and 3 guys. This is the shoes man. Jadi ini dia nih guys. Gak sabar kan nih, gue tunjukin di kamera ya biar lebih lihat. Ini dia the shoes guys. Yes. Ini adalah Jordan 1 Bloodline. Jadi bisa dibilang ini adalah Jordan 1 pertama gue, karena gue sebelumnya itu punyanya cuma Jordan 11 Concord. Itu pun dikasih dari kakak gue. Jadi ini Jordan 1 pertama kali yang gue kok pakai uang sendiri guys. Oh ya, sebelum itu juga gue juga udah legit cek sepatu ini. Jadi ini sepatu ini di kops dari Hoops Point guys. Jadi ini ada risiknya. Nah ini udah gue cek, ini beneran ini dari Hoops Point dari Jakarta di Pacific Place, dan juga dari berapa detail dari ini gue udah cek tadi, plus ini guys di label tag, dimana label tag dan ada ini guys label tag lokal. Dimana kalau Jordan kalau ada label tag lokal itu pastikan otentik guys. Cuma hati-hati ya guys, zaman sekarang kan banyak kan penipu, jadi boxnya aja yang dipasang ini. Jadi kalau mau lebih detailnya langsung dicek aja sepatunya. Ini gue akan jelasin beberapa alasan kenapa gue ngekop Jordan 1. Nah, ini gue ambil dulu ya guys biar gampang jelasinnya. Ini boxnya gue singkirin dulu. Oke, ini sepatunya. Oke, alasan gue beli sepatu ini karena yang pertama gue itu penasaran banget guys yang namanya Jordan 1. Karena emang Jordan 1 itu one of the legend dari line up dari Jordan. Jadi Jordan 1 itu adalah a shoes that sneakerhead must have. A lot of people say. Jadi banyak orang bilang kalau lu sneakerhead sejati lu harus punya Jordan 1. Jadi gue cop itu, dan juga teman gue bilang, banyak influencer juga bilang kalau ini tuh basically sepatu dengan memiliki nilai historis yang tinggi. Jadi bisa dibilang ini tuh legendnya dari Jordan, brand Jordan ya, ini Jordan 1.
Nah itu kan alasan pertama. Alasan kedua gue ngekos sepatu ini yaitu dari sisi histeris guys. Katanya sih ini sisi histerisnya sangat tinggi. Jadi ya Jordan 1 ini asal kalian tahu, ini adalah sepatu pertama dari Michael Jordan. Jadi sepatu pertama dari Michael Jordan itu ya ini. Dimana saat itu Michael Jordan pertama kali menggunakan sepatu basket yang berwarna. Jadi dia saat itu pakai Jordan 1 Black yang gue tunjukin nanti di foto. Jadi menurut gue yang alasan kedua dari histeris, jadi sisi histerisnya tinggi banget untuk sepatu Jordan 1 ini. Oh iya, ini sepatu worth to cop guys. Jadi ini worth to cop, dan jadi untuk kalian yang pertama kali ingin cop Jordan itu susah banget kalau kalian dapat harga retail guys, jujur aja. Kecuali Jordan 1 nya bener-bener nggak terkenal sih, yang high, yang seri high ya ini. Jadi mau nggak mau lo harus beli di reseller untuk sepatu Jordan 1 ini, karena di harga retail, terutama di Indonesia, kalau lu cari harga retail itu sepatu Jordan 1 nggak mungkin sitting, rata-rata sudah dibeli sama reseller atau di raffle. Itu udah gue sejamin 99% nggak mungkin dapat harga retail, apalagi Jordan 1 yang memiliki desain yang keren kayak ini ya. Nah gue akan jelasin juga beberapa alasan kelebihan dari Jordan 1 Bloodline ini menurut gue. Yang pertama, ini desainnya keren banget sih, lihat guys, Jordan 1 Bloodline. Nah desainnya menurut gue simple banget. Jadi dia itu dominasinya hitam dan putih, dan ada lekukan merah di sini, lekukan merah di sini guys. Itu menurut gue tuh terlihat maco guys, maco atau fierce, garang sepatu ini. Nah aksen putih dan hitam ini dominan, ini kayak mengingatkan hal akan sepatu ini guys. Nah kombinasi warna merah, putih, dan hitam ini mengingatkan kita pada beberapa sepatu legendaris dari Jordan 1, yaitu Jordan 1 Bread, Jordan 1 Chicago, and Jordan 1 Black Toe. Jadi 3 Jordan itu menurutku sangat ikonik banget di Jordan 1 family. Jadi salah satu alasannya itu guys, dari looks. Alasan kedua kelebihan dari sepatu ini tuh menurut gue dari bahan materialnya guys. Jadi asal kita ketahui kalau Jordan 1 itu tiap line up itu materialnya ada yang berbeda-beda guys. Kalau menurut gue Jordan 1 Bloodline ini dia itu materialnya soft banget guys. Jadi bisa dibilang ini halus banget, rapi, soft. Dan ini menurut gue ini empuk banget sih guys. Jadi gue nggak bisa lihat di kamera tapi ini empuk banget guys, sumpah. Bisa ditekan-tekan. Terus dari sininya juga ini kalau ditekan ini soft banget. Ini softnya parah sih. Jadi bisa dibilang ini sangat bahan materialnya sangat bagus, sangat soft. Dan menurut gue ini salah satu material yang well made ya guys. Jadi ini buatannya gila, ini soft banget guys. Jadi this is one of the well made material for me. Gue juga bukan anak Jordan sebenarnya, tapi menurut gue ini materialnya keren banget sih guys. Jadi Jordan 1 ini materialnya sangat soft. Jadi gue puas banget untuk sepatu Jordan 1 yang seri Bloodline ini. Katanya beberapa temen gue yang seri Bloodline ini materialnya lebih bagus ya daripada yang Jimbred atau yang lain-lain. Jadi ini salah satu yang bagus. Bahkan Jordan 1 Obsidian sama yang ini katanya materialnya bagus yang ini. Jadi gue kebetulan temen gue Jordan head banget, jadi gue percaya lah sama dia. Tapi gue udah buktiin kok guys, ini materialnya good quality guys. Jadi worth to cop. Nah selain itu juga di bagian insole nih guys. Jadi di bagian insole ini ada beberapa tulisan, mungkin nggak kelihatan, nanti tak tunjukin di layar aja. Jadi tulisannya itu ada tulisan "Who said man not meant to fly". Jadi tulisannya "Who said man was not meant to fly". Dan kita juga dapat ini guys, yang paling gue suka dari Jordan 1 Bloodline itu ini guys. Jadi dia dapat extra laces yang hitam dan putih, terus bawaannya merah. Dan yang paling gue suka tuh yang hitam nih guys. Jadi yang hitam ini ada tulisan yang tadi "Who said man was not to fly", yang seri hitam ini. Jadi ini keren banget. Nanti gue coba tunjukin looksnya di sini. Kalau misalnya kita paduin antara merah dan yang hitam itu gokil parah guys, keren. Oke, next untuk alasan ketiga kelebihan dari sepatu ini, karena yaitu sih guys dari harganya. Kalau menurut gue ini Jordan 1 Bloodline dengan looks yang seperti ini, gue dapat di harga 3,5 juta. Nah itu menurut gue itu harganya masih standar guys, karena asal gue tahu aja ya, for your information, kalau Jordan 1 dengan desain yang keren kayak gini atau Chicago atau Bread itu harganya udah di atas 4 atau 5 juta guys, biasanya seperti itu. Jadi ini gue dapat di harga 3 itu masih taraf wajar. Ini kan gue dapat di harga reseller ya guys, karena kalau retailer harus ikutan level
dan itu harganya 2,4 juta, tapi syaratnya kan harus pakai Jordan 1. Sementara gue nggak ada Jordan 1, jadi mau nggak mau gue harus beli di harga resell. Gue dapat yang menurut gue harganya itu masih masuk akal dan standar ya. Ini gue nggak pernah bilang ini sepatunya murah ya. 3,5 juta itu standar untuk ukuran Jordan 1. Selain kelebihan, pasti semua sepatu ada kekurangan. Jadi gue akan jelasin beberapa kekurangan dari sepatu Jordan 1 Bloodline ini. Yang pertama, oke, jujur gue pertama kali kop Jordan 1 ya. Ini sepatu terasa sangat-sangat berat guys, karena gue biasanya pakai Boost atau React. Jadi kalau pakai sepatu ini pertama kali itu gila, itu terasanya sangat berat, sama fittingnya juga lumayan tight sih. Kebetulan gue ambil yang di sepatu ini tuh true to size, tapi emang ya nggak biasa, mungkin gue nggak biasa pakai Jordan 1, jadi feel-nya itu sangat kurang nyaman banget kalau menurut gue untuk sepatu ini bener-bener kan. Jujur ini nggak nyaman. Kalau kamu buat daily beater, jangan kok sepatu ini guys, nggak cocok sama sekali. Kalau kamu mau pakai daily beater, mending pakai Ultra Boost atau React dari Nike. Itu menurut gue masih oke. Kalau ini jangan buat beater ya guys. Jadi bisa dibilang ini Jordan 1 Bloodline, comfortnya itu nggak ada guys. Udah. Nah, alasan yang kedua, kekurangan dari sepatu Jordan 1 Bloodline ini, menurut gue itu ya pasti tahu lah guys, leather. Jadi ini kulit, dia itu gampang crease guys. Jadi kalau kamu sering pakai itu nanti gampang crease. Jadi sepatu ini gue saranin banget jangan dibuat pakai beater guys, karena kalau beater sepatumu ini crease, itu pasti resale value-nya udah turun dan looks-nya udah menurut gue ya kurang sih guys. Tapi ada beberapa orang yang malah suka jadi di beat up. Nah, kalau misalnya mau pakai sepatu ini, kalau gue saran sih ke event-event aja guys, ke event sneaker, ke apa, nah itu sih masih boleh, tapi jangan dibuat beater guys. Ini sepatu menurut gue eman banget sih, sayang kalau dibuat beater. Sayang kan, apalagi kalau misalnya lu jual lagi guys. Kalau lu jual lagi kan, kalau udah crease-nya udah parah sih, resale value-nya bisa hancur banget sih guys. Bisa turun. Ya bisa turun ya, gak hancur banget, tapi ya at least harganya tuh dia lumayan turun sih guys. Tapi ya seperti gue bilang, kalau untuk Jordan 1 yang spesial yang high, itu harganya turunnya gak turun-turun banget kok. Jadi pasti di atas retail, udah pasti di atas retail kalau untuk sepatu ini. Meskipun ini second mau beat up, tetap harga retail guys. Nah, meskipun ini lu pakai juga buat daily beater nggak masalah sih guys, karena ini sepatu memiliki resale value yang menurut gue Jordan 1 high itu stabil banget guys. Pasti minimal ya kurang lebih di atas retail. Itu adalah alasan kedua kekurangan dari sepatu Jordan 1 Bloodline ini guys. Oke guys, kita langsung masuk ke penilaian ya guys. Jadi untuk Jordan 1 Bloodline ini, untuk looks gue kasih 9,5 dari 10, 9.5 out of 10. Untuk comfort gue kasih 7 dari 10 karena gue nggak biasa pakai Jordan 1. Oke guys, jadi kesimpulannya untuk Jordan 1 Bloodline ini yaitu, bagi kalian yang pertama kali mau ngekop Jordan 1, gue saranin beli sepatu ini guys. Alasannya karena yang pertama, harganya itu masih masuk akal guys untuk sepatu ini. Jadi harganya kan around 3,5 yang tadi gue jelasin. Yang kedua, itu build quality-nya bagus. Yang ketiga, desainnya menurut gue garang. Namun bagi kalian terutama yang Jordan 1 head, yang sudah punya berapa Jordan 1, gue nggak nyaranin lu beli sepatu ini guys. Gue nggak nyaranin lu ngekop sepatu Jordan 1 Bloodline ini, karena yang pertama menurut gue tuh mending ngekop sekalian yang Jordan 1 Off-White, Jordan 1 Chicago, Jordan 1 Bread, yang ikonik langsung, yang memiliki sisi histeris yang lebih besar dan resale value yang tinggi. Kalau yang ini Bloodline, ya memang sepatu ini pasti ada resale value, tapi resale value-nya tuh nggak setinggi Off-White, Travis Scott, Bread, Chicago, Spider-Man, nggak setinggi itu. Oke guys, demikian review Jordan 1 hari ini. Sebelum kita akhiri, tolong follow ini guys, follow online store gue juga ada. Gue akan review sepatu ini, tapi nggak lama-lama ya guys, karena gue takut Jordan 1 ini crease. Jadi thanks for today, stay sleek and ciao guys.